Assalamualaikum, selamat datang di Guru Belajar seri AKM. Nah, di sini perkenalkan nama saya Silviani dari SMP Negeri 1 Metro. Kita akan membahas apa sih AKM itu. Baiklah, sekarang kita mulai ya. Ada 3 tahapan guru belajar seri AKM. Yang pertama yaitu orientasi, kemudian BIMTEK, dan yang ketiga yaitu pengimbasan. Orientasi. Pada tahap ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terkait latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri AKM. Program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum. Di antaranya, yang pertama yaitu berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Yang kedua, adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Ketiga, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Dan yang terakhir yaitu guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Apa sih pentingnya asesmen nasional? Asesmen nasional itu perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertanyaannya, mutu pendidikan seperti apa yang diharapkan? Nah, di sini peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir. Apapun sebutannya, keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oke, latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Dari hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum, sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains. 71% berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Nah, untuk menanggapi hal tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Untuk itu, pada tahun 2021 mendatang, asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Dalam hal ini, asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya, hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Nah, untuk kecakapan hidup abad 21 dan profil karakter pelajar Pancasila, di sini ada 6 karakter siswa yang harus dicapai. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, mandiri. 4, bernalar kritis. 5, kreatif. Dan yang keenam adalah gotong royong. Keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Di sini kita melihat bahwa kompetensi siswa yang dibutuhkan pada abad 21 terukur melalui asesmen nasional yang berupa yaitu asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, yang kedua yaitu BIMTEK. Setelah yang pertama orientasi, kemudian yang kedua adalah BIMTEK. Pada program ini kita akan belajar mengenai yang pertama konsep asesmen nasional, kemudian teknis pelaksanaan, butir soal asesmen literasi, butir soal asesmen numerasi, dan tindak lanjut laporan. Konsep asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen, yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar.
Tujuan dan manfaat asesmen nasional. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Yang pertama, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau. Kemudian yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Kemudian yang ketiga, asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Manfaat asesmen nasional. Yang pertama, yaitu di sini kita dapat melihat bahwa potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Kemudian manfaat yang kedua itu sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Kemudian yang terakhir, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Pertama, tujuan penyelenggaraan asesmen nasional dan ujian nasional tidak sama. Kemudian yang kedua, asesmen nasional diberlakukan untuk semua jenjang dasar, jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas. Kemudian yang ketiga, asesmen nasional tidak diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan sebagaimana ujian nasional, melainkan di tengah jenjang pendidikan, yaitu pada kelas 5, 8, dan 11. Kemudian yang keempat, pada pelaksanaannya, asesmen nasional menggunakan metode survei. Yang kelima, model soal asesmen yang diberikan dalam asesmen nasional lebih bervariasi, bukan sekedar pilihan ganda dan uraian singkat. Kemudian yang keenam, salah satu komponen hasil belajar murid yang diukur pada asesmen nasional adalah literasi membaca dan numerasi. Kemudian yang ketujuh, metode penilaian asesmen nasional dan UN berbeda, meskipun keduanya berbasis komputer. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa asesmen nasional bukan mengganti ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional. Asesmen kompetensi minimal. Kemudian survei karakter, survei lingkungan belajar. Petunjuk dan teknis pelaksanaannya berbasis komputer dan bersifat adaptif. Petunjuk dan teknis pelaksanaannya peserta AKM, yaitu seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel dilakukan secara acak. Jadwal pelaksanaan. Untuk jenjang SD atau MI dan paket A atau ULA, tes literasi 75 menit di hari pertama, kemudian survei karakter 20 menit. Hari kedua, tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk jenjang SMP atau MTS, kemudian SMA atau SMK MA, hari pertama, tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Hari kedua, tes numerasi 90 menit, kemudian survei lingkungan belajar 30 menit. Kriteria peserta asesmen nasional. Kriterianya adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak diambil dari kelas 5, 8, dan 11, kemudian setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Merumuskan butir soal asesmen nasional. Bentuk soal asesmen nasional terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Konsep literasi membaca. Mengenal AKM literasi membaca di sini untuk kemampuan literasi membaca, kontennya yaitu ada teks informasi dan teks fiksi. Kemudian proses kognitifnya menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi, evaluasi, dan refleksi. Konteksnya persoalan, sosial budaya, dan saintifik.
Menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat SMP. Pada jenjang SMP mendapat dua level pembelajaran. Pada level pembelajaran 1 untuk kelas 7 dan 8, kemudian pada level pembelajaran 2 untuk kelas 9 dan 10. Selanjutnya, konsep numerasi. Mengenal AKM numerasi yang dibedakan menjadi 4 kelompok. Pertama, bilangan. Kedua, pengukuran dan geometri. Yang ketiga, data dan ketidakpastian. Kemudian yang keempat, aljabar. Menganalisis tahap asesmen numerasi tingkat SMP. Pada level pembelajaran terdapat 3 konten yang dipelajari, yaitu bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, serta data dan ketidakpastian. Kemudian, tindak lanjut pelaporan hasil asesmen mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Kelompok yang pertama yaitu perlu intervensi khusus, kemudian kelompok dasar, kelompok cakap, dan kelompok mahir. Menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik. Pada pembelajaran berbasis kompetensi, siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan pengetahuan, penguasaan konsep dan keterampilan dalam dan sebagai proses belajar. Kekuatan pembelajaran berbasis kompetensi terletak pada fleksibilitasnya karena siswa dapat bergerak dengan kecepatan belajar mereka sendiri. Namun, laporan hasil AKM dapat membantu memetakan tahap kompetensi siswa. Merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum. Implikasi tingkat kompetensi pada pembelajaran dapat dilihat melalui contoh mata pelajaran IPS berikut. Segitiga belajar. Di sini terdapat asesmen, kemudian kurikulum, dan pembelajaran. Peran pertama dan utama asesmen harus dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran yang utuh. Kerangka yang sering digunakan adalah segitiga belajar yang mengaitkan antara asesmen, kurikulum, dan pembelajaran. Segitiga belajar membantu kita tidak melihat asesmen, kurikulum, dan pembelajaran sebagai aspek yang berdiri sendiri. Guru dan pemimpin sekolah dapat melakukan penyelarasan antara tiga aspek yang menentukan pengalaman belajar murid. Terima kasih. Itulah tadi tayangan singkat seputar pembelajaran seri AKM. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.